Pemirsa, PPATK menganalisis perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. DPR pun telah menyoroti perlunya langkah konkret dalam penanganan judi online yang kian marak di Indonesia. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Ketua PPATK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu pagi. PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat, dimulai dari Rp10.000 saja. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judol dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. DPR pun meminta sikap yang lebih reaktif dari pihak terkait, termasuk PPATK dan Mabes Polri, untuk mendalami dugaan transaksi masif aliran dana judi online. Ini kan kita hektik dengan masalah judol. Jadi saya dengan Pak Habibur Rahman juga menyampaikan hal yang sama. Kita pengen keseriusan PPATK melihat dalam kondisi judol ini untuk jemput bola terkait dengan apa yang menjadi kiranya untuk disampaikan para ke penegakan hukum untuk ditindaklanjuti seberapa besar. Berdasarkan data peningkatan perputaran transaksi judi online yang kian masif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, perputaran transaksi judi online mencapai 57,91 triliun rupiah. Kemudian meningkat menjadi 104,42 triliun rupiah. Perputaran transaksi pada 2023 melonjak menjadi 327,05 triliun rupiah. Sementara pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun rupiah. Transaksi di tahun 2024 semester 1 sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Artinya, kecenderungan perputaran transaksi judi online terus naik hingga 237,48% untuk semester 1 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi jadi sorotan terkait kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komdiki yang mengaku siap diperiksa jika diperlukan dan mendukung penegakan hukum. Pasca penetapan tersangka 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, nama Budi Aris Setiadi jadi sorotan. Mantan Menkominfo itu digadang-gadang mengetahui soal praktek judi online yang menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah ia pimpin. Budi Ari pun merespon sorotan tersebut dan mengaku siap diperiksa jika diperlukan. Ia mengklaim mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Pak Presiden mau ke luar negeri gimana? Pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Apa ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami kok. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nanti nggak apa. Kita siap deh. Siap dipanggil juga Pak. Pasti nggak. Berarti siap pasti nggak terlibat Pak? Apa kenal nggak Pak 11 pegawai Komdiki yang diperiksa Pak? Ya tahu lah nama. Coba.
Sebelumnya polisi menangkap 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam praktek pembinaan situs judi online. Bahkan, salah satu tersangka berinisial AK adalah pegawai yang tidak lolos seleksi penerimaan calon ASN Kominfo, namun ia tetap bisa bekerja di kementerian itu dan mendapat wewenang mengatur blokir situs judi online. Mengapa hal ini bisa terjadi? Siapa lagi oknum Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat? Polisi hingga kini terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, terutama pihak-pihak di internal Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dua tersangka kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai di Kementerian Komdigi masuk dalam daftar pencarian orang dan kini tengah diburu polisi. Penyidik juga telah menggeledah 2 tempat penukaran mata uang asing atau money changer yang dijadikan tempat para bandar judi online untuk menyetor uang kepada tersangka. Hasil pemeriksaan terkini, update-nya adalah selama ini terdapat ribuan website judi online yang dikelola oleh para pelaku agar terhindar dari pemblokiran, di mana sampai dengan saat ini penyidik masih terus melakukan pendataan atau inventarisasi terhadap website-website tersebut. Kemudian diketahui bahwa uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai, ya, dan juga melalui money changer. Terhadap money changer ini, penyidik telah melakukan penggeledahan di 2 money changer. Kemudian saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, ternyata terdapat SOP baru. Ya, SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Ya, terkait temuan ini masih terus dilakukan pendalaman untuk menjawab apakah terdapat faktor kesengajaan melalui SOP baru tersebut sehingga AK dan pelaku lainnya dapat bekerja di tim pemblokiran untuk melakukan aksi kejahatan. Kemudian ada tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO berinisial A. Penyidik juga telah mengidentifikasi tersangka DPO lain dengan inisial M. Terhadap tersangka DPO A dan M, maka penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengejaran secara intensif.